Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik Bapak Ibu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para jamaah Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini diperkenankan kembali untuk berkumpul dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu tajwid, metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC hafizahullah ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pelajaran 2 di kelas pendalaman Iqra, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang perdana di Ahad yang lalu, bahwa ada 2 kelas yang akan kita tempuh, yaitu kelas pendalaman Iqra dan kelas pendalaman tajwid. Nah, kita masih berada di kelas pendalaman Iqra. Bagi para jamaah yang mungkin sudah menguasainya, maka sedikit bersabar, kita bersamai saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin masih membutuhkan bimbingan mengenai kelas pendalaman Iqra ini. Jadi sekaligus kita murajaah, insyaallah. Baik. Kita akan masuk di pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua yang ditulis oleh Al-Mu'alif adalah beliau membahas tentang huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasol, alif atau alif lam. Seperti yang sudah kita ketahui, jadi di dalam huruf hijaiyah ada yang disebut hamzah dan ada yang disebut dengan alif. Ini berbeda dan tidak sama ya. Nah, jika hamzah, hamzah ini adalah huruf di dalam huruf hijaiyah yang mempunyai harokat. Jadi huruf hidup ataupun disukun. Ya, ini adalah hamzah. Sedangkan alif termasuk ke dalam kategori huruf ilat atau huruf maddiyah, huruf yang memanjangkan harokat fathah sebelumnya, huruf apapun itu, insya Allah begitu. Nah, jadi berbeda. Alif ini satu-satunya huruf di dalam huruf hijaiyah yang tidak mempunyai harokat hidup, selalu dalam keadaan yang mati. Makanya disebut dengan huruf ilat atau huruf maddiyah. Di fungsinya untuk memanjangkan. Nah, kalau kita masuk ke dalam ilmu nahwu, alif ini dibutuhkan ketika kita nanti akan membuat yang kata tunggal menjadi kata musanna.
atau kata yang dua ya, yang asalnya mufrad ini tunggal menjadi dua berpasang-pasangan, ataupun nanti mudzakkar salim, jamak, jamak atau muannas salim. Nah, ini dibutuhkan huruf alif. Nah, sedangkan huruf hamzah di dalam tulisan-tulisan Al-Qur'an yang kita baca keseharian itu dibagi menjadi 3 bagian. Hamzah yang pertama disebut dengan hamzah wasol. Nah, hamzah wasol di sini al-mu'alif menuliskan boleh juga disebut dengan alif atau alif lam. Ini hamzah wasol. Nah, kemudian hamzah wasol ini adalah hamzah atau alif alif lam yang tidak dibaca. Jadi tidak dibaca tetapi keberadaannya di dalam tulisan Al-Qur'an tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Tetap ada karena nanti akan kita pergunakan untuk menganalisa jenisnya apa kalimat itu. Nah, ketika ada alif lam berarti dia ada isim ma'rifah. Nah, kalau kita sambungkan ke ilmu nahwu, maka dari itu para jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah akan lebih sempurna lagi jika pembahasan tajwid ini diiringi dengan pembahasan atau penguasaan ilmu nahwu di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian setelah hamzah wasol ada yang disebut dengan hamzah koto. Nah, hamzah koto ini hamzah yang berharokat hidup. Baik dia fathah, baik dia kasroh, atau dia dhamah. Nah, ada satu fungsi hamzah koto. Ketika letaknya ada setelah di huruf-huruf maddiyah. Jadi huruf yang dipanjangkan atau matomi'i, belum sampai ke sana ya, dicatat terlebih dahulu. Jadi ketika ada bacaan yang panjang, matomi'i, kemudian diiringi dengan hamzah, maka berubah hukum menjadi memanjang lagi yang asalnya 2 harokat karena ada hamzah koto tadi menjadi 4 harokat. Ya, contohnya ada di dalam 3 keadaan. Yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga adalah mad silah tawilah yang terkhususkan di dalam huruf ha domir atau ha kata ganti. Baik hu atau hi. Nah, nanti kita akan sisir bersama. Jadi bersabar bagi Bapak Ibu para jamaah yang sudah menguasai, kita murojaah terus supaya ilmu kita tidak hilang. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menyisir pembelajaran ini, maka bersabar dan insya Allah kita akan sisir satu demi satu. Berdoa kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan dan kesabaran dalam rangka untuk menyisir keilmuan tajwid ini satu demi satu, halaman demi halaman insya Allah. Nah, baik. Di sini dijelaskan oleh Al-Mu'alif, Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Siyah Fidawallahu Ta'ala. Cara membaca huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, ini ada 2 teknik bacaan. Dibaca tidak panjang ketika wasal, bacaan sambung. Kemudian yang kedua dibaca panjang ketika waqaf atau bacaan berhenti. Panjangnya tentu di sini adalah 2 harokat. Tidak boleh terlalu panjang seperti itu karena akan menyalahi kaidah baca dari hukum tajwid ini. Jadi kalau sudah aturannya 2 harokat, nah ini tidak boleh dibaca lebih dari itu. Begitu pula sebaliknya. Kalau tadi yang sudah saya jelaskan ada hamzah koto yang menyertai huruf maddiyah, maka ini harus dipanjangkan. Nah, ini masuk di komponen mad far'i nanti. Baik. Dari teori yang sudah dituliskan oleh Al-Mu'alif, maka selanjutnya kita lebih kepada latihan. Jadi ada beberapa teknik bacaan sesuai dengan apa yang dituliskan. Jadi kita lihat. Nah, kita identifikasi dulu mana yang disebut dengan
hamzah wasol. Nah, seperti ini. Ada tanda yang di atasnya seperti kepala huruf sod, atau di pertemuan yang lalu kita istilahkan dengan ra'su sod. Nah, ini tidak dibaca. Ya, contoh cara membaca ini ya. Kita mungkin bisa ulang satu kalimat ini menjadi 3 teknik membaca. Yang pertama, kita berhenti di sini. Waqalu. Nah, itu 2 harokat cukup seperti itu. Waqalu. Nah, ini ayunannya seperti itu. Tidak boleh terlalu panjang kalau kita mau berhenti di sini. Waqalu. Nah, bukan seperti itu cara baca. Itu menjadi salah. Jadi, perhatikan temponya. Waqalu. Nah, cukup seperti itu. Nah, ketika kita akan sambungkan, di sini ada hamzah wasol, maka di sini huruf hamzah ini atau sudah menjadi alif karena dimatikan, ini maka tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lam yang bersukun di sini. Wa qalul hamdulillah. Kalau kita waqaf, lahnya bisa agak panjang. Tapi kalau ini titik-titik seperti ini, tandanya masih ada kalimat yang lanjutan, kita mau teruskan mengaji kita, lah di sini jadi 2 harokat saja. Wa qalul hamdulillahi. Nah, tidak boleh terlalu panjang. Wa qalul hamdulillahi, dan seterusnya itu malah salah. Nah, jadi nanti kita akan latihan dengan 3 teknik seperti itu. Kita berhenti, diwasolkan, kemudian yang ininya kita wakofkan dan kita lanjutkan. Yang ini sudah. Baik, kita lanjutkan di Quran surah An-Naml ayat yang ke-11, potongan ayatnya demikian yang dituliskan, yang dicontohkan. Wa qala alhamdulillah. Kita wakaf di sini. Wa qala alhamdulillahi, dan seterusnya. Berarti la-nya ini panjangannya harus 2 harokat, tidak boleh terlalu panjang. Ketika kita berhenti di sini, wa qala, seperti itu cukup. Jangan wa qala, salah ya, karena tidak ada hamzah qata yang menyertainya seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan ini. Kita lanjutkan di Quran surah Toha ayat yang ke-6. Kita berhenti dulu di sini. Wa ma fi, nah, cukup ya, panjangnya ayunannya diperhatikan. Wa ma fi. Nah, yang salah adalah wa ma fi, itu salah. Apalagi ma-nya panjang juga. Wa ma fi, itu salah. Ya, seperti itu tidak diperkenankan di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang kita wasolkan. Wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Di ujungnya ada huruf dod. Kita ulangi. Wa ma fil ard. Atau kita wasolkan, lanjutkan ya. Wa ma fil ardi. Ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, ini yang disebut dengan hamzah wasal. Kita lanjutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-71. Nah, kita berhenti dulu di sini. Perhatikan temponya atau panjangnya ya. Qalu. Nah, berhenti seperti itu. Tidak boleh terlalu panjang lagi-lagi. Jadi ini kita perkuat di sini pertahanan kita. Jangan sampai terlalu berlebihan. Kemudian kita di sini kita kolkolahkan. Nah, ini kolkolah ini di istilah kita di kolkolah as-sabul hijrah ini disebut dengan kolkolah akbar. Kolkolah akbar ketika kita putuskan berhenti di sini di huruf qaf, salah satu huruf kolkolah yang bertasydid. Kolkolah akbar kalau kita lihat di sini maksudnya adalah qaf di sini kan ada 2, yang satu tersukun, yang satu hidup. Nah, sehingga ada komponen kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Nah, disatukan ini menjadi kolkolah akbar.
Istilahnya seperti itu yang sudah kita sepakati. Qalul ana ji'ta bil haqq. Nah, begitu teknik membacanya ya. Perhatikan. Qalul ana ji'ta bil haqq. Nah, ada jeda sedikit. Nah, kalau kita lanjutkan di wasol di sini, maka tidak ada teknik qalqalah seperti itu. Langsung saja masuk ke huruf yang selanjutnya. Karena huruf qaf di sini tidak mati. Jadi huruf qaf di sini hanya tasydid saja. Qalul ana ji'ta bil haqqi dan seterusnya. Tidak haqqi dan seterusnya salah. Nah, kalau kita lanjutkan ya, mudah-mudahan penjelasan ini tidak bingung para jemaah dan bisa diterima ya. Baik, kita lanjutkan. Latihan di Quran surah Al-Fajr ayat yang ke-12. Kita berhenti di fiha dulu ya, sebelum hamzah wasal. Fa'aktharu fiha. Nah, ini temponya perhatikan di sini. Kita berhenti di sini berarti ini dikolkolahkan dengan mad arid li sukun. Berarti kolkolah kubro. Nah, karena ini tidak ada tasydidnya huruf dalnya. Fa'aktharu fihal fasad. Nah, itu cara membacanya demikian. Tetapi kalau di wasal maka huruf dal ini tidak perlu dipantulkan seperti tadi. Fa'aktharu fihal fasada. Nah, sa-nya tidak boleh terlalu panjang, tetap 2 harokat. Tetapi kalau berhenti tadi boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, boleh dibaca demikian. Contoh al-fasad. Nah, kalau kita berhenti boleh dipanjangkan. Tapi kalau lanjut fihal fasada dan seterusnya. Nah, begitu caranya, diingat-ingat, jangan sampai terjadi kesalahan. Kita lanjutkan latihan kita di Quran Surah Al-Isra ayat yang ke-110. Kita berhenti di sini dulu ya. Quli da'u. Quli da'u. Seperti itu temponya. Terus kita coba di sini berhenti lagi. Allaha awida'u. Allaha awida'u. Nah, seperti itu berhenti. Dan Ar-Rahman. Nah, sekarang kita baca utuh. Dengan yang pertama kita wakufkan di nun, yang kedua nun ini dibaca. Dan berarti ada kalimat selanjutnya. Berarti nanti ada perbedaan di sini. Man, kalau berhenti di sini boleh panjang, kalau ini harus diwasol, maka ma di sini tetap 2 harokat. Kita bacakan. Qul id'ullaha awid'ur rahman. Nah, itu boleh dipanjangkan kalau kita berhenti di sini. Tapi kalau misalkan kita mau melanjutkan, berarti man-nya harus diperhatikan, waspada, jangan terlalu panjang. Qul id'ullaha awid'ur rahmana dan seterusnya. Nah, seperti itu tekniknya, jangan lupa. Harus selalu diingat karena ini fondasi. Ini yang paling dasar, tapi setelah kita simak, setelah kita perhatikan, ternyata hukum ini, pengaturan harokat ini yang paling banyak kesalahannya atau lahannya di dalam cara membaca Al-Quran. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-172. Kita berhenti dulu di na di sini. Tsumma dammarna. Seperti itu, berhenti. Kemudian yang kedua kita wakafkan di nun. Tsumma dammarnal akharin. Nah, boleh dipanjangkan. Tapi kalau misalkan mau lanjut, kita latihan ya. Jadi seolah-olah ini akan dilanjutkan, berarti ri-nya jangan terlalu panjang seperti tadi. Tsumma dammarnal akharina.
dan seterusnya. Misalkan ada kalimat lanjutan. Ini harus selalu seperti itu, diingat-ingat. Kemudian yang terakhir, latihan kita ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-286. Kita berhenti di ma untuk latihan. Wa 'alaiha ma. Nah, demikian tekniknya. Kemudian kita wasolkan. Ya. Jadi ini menjadi hamzah wasol. Wa 'alaiha maktasabat. Nah, ulangi. Wa 'alaiha maktasabat. Nah, seperti itu ya cara kita membacanya. Jadi yang salah, nih sekali lagi saya contohkan yang salah supaya kita waspada. Jangan terlalu panjang. Wa 'alaiha maktasabat. Nah, itu salah. Cara membaca yang seperti itu harus kita hindari. Baik, kurang lebih seperti itu di pembahasan kita di pertemuan kali ini. Kita sisir sedikit demi sedikit di pelajaran 2, yaitu tentang ketika ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasol, alif atau alif lam. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Nah, mengapa ini tidak boleh dihilangkan? Ya, tadi yang belum kita bahas. Ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kok ini harus ditulis? Kenapa ini harus ditulis? Sementara ini tidak dibaca. Jadi kan ini mati, ini mati, ini mati. Jadi kalau ada huruf yang mati ini tidak akan bisa dibaca kalau tidak wasolkan begitu, langsung ke huruf yang selanjutnya. Nah, kenapa ini harus selalu ditulis? Supaya kita mengetahui bahwa alif lam di sini menjadi isim ma'rifah. Nah, kalau ini dihilangkan jadi bingung nanti. Kita tidak mengidentifikasi. Nah, sementara di dalam kaidah nahwu ketika ada alif lam atau isim ma'rifah, maka ini menjadi kata tempat, nama orang atau nama sifat begitu dan lain sebagainya. Jadi bukan kata kerja. Nah, itu yang dibutuhkan. Mengapa huruf hamzah atau alif lam ini tidak dihapus di dalam Al-Quran? Karena ada gunanya tersendiri. Dalam kaidah tajwid mungkin bisa diabaikan, tapi ketika kita masuk ke kaidah ilmu nahwu, ini sangat dibutuhkan untuk menerjemahkan, untuk mentafsirkan kalimat. Nah, ini sangat dibutuhkan kaidah ini. Baik, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun jika ada pertanyaan atau tambahan bisa kita diskusikan setelah live streaming ini off ya insya Allah. Jadi silakan disampaikan jika ada pertanyaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.